Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semua, kami dari kelompok Sistem Donasi ingin mengimplementasikan dan menjelaskan kepada kalian semua apa yang kami buat dalam database sistem donasi tersebut. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Farsaldi dari kelas D dengan NIM 24105121136. Dan di samping saya ada Muhammad Nafis Dunoviansyah dari kelas D dengan NIM 24105121112. Dan saya Rafael Inifarisani Simon juga dari kelas D dengan NIM 24105121114. Setelah ini akan ada demo live query dan juga implementasi database-nya. Jadi kelompok kami kedapatan untuk membuat proyek database sistem donasi. Nah, isi dari tabel sistem donasi itu ada donasi, donatur, kategori, penyaluran donasi, proyek, dan proyek kategori. Pertama kita melihat deskripsi dari tabel donatur terlebih dahulu. Nah, di tabel donatur itu ada ID donatur, nama, email, telepon, dan alamat. Ini bertujuan untuk mengetahui data-data sang donatur. Nah, ada pula data-data dari donatur tersebut. Kita select from donatur. Nah, ini adalah data-data dari donatur, para donaturnya. Kemudian kita melihat deskripsi dari proyek. Deskripsi proyek, ada ID proyek, nama proyek, deskripsi, tanggal mulai, tanggal selesai, dan juga target donasi. Dan ini adalah data-data dari proyek. Kita select from lagi proyek. Nah, ini adalah seperti ini. Kemudian kita melihat deskripsi dari donasi. Donasi, ada ID donasi, ID donatur dari tabel donatur, ada ID proyek dari tabel proyek, ada jumlah, tanggal, metode pembayaran. Kemudian untuk melihat data-data dari donasi tersebut, kita bisa select from donasi. Nah, seperti ini data-datanya. Kemudian kita lanjut untuk deskripsi kategori dari tabel kategori. Ada ID kategori dan juga nama kategorinya. Ada juga untuk melihat data-datanya, kita bisa select from kategori. Nah, seperti ini untuk ininya. Kemudian kita melihat lagi deskripsi dari tabel proyek kategori. Proyek kategori. Nah, ada ID proyek dari tabel proyek dan juga ada ID kategori dari tabel kategori sebelumnya. Berikut adalah data-data dari proyek kategori. Select from lagi proyek kategori. Nah, ini ada ID proyek dan ID kategorinya. Kemudian untuk yang terakhir kita deskripsi penyaluran donasi. Deskripsi penyaluran, ada ID penyaluran, ID donasi dari tabel donasi, ada ID proyek dari tabel proyek, ada jumlah yang ingin didonasikan, ada tanggal penyaluran donasinya, dan juga keterangan dari donasi tersebut. Baik, kali ini saya Rafael akan demo live query mengenai komen view, group, dan filter. Untuk view, mari kita coba untuk create view saja. Create view. Jadi ini untuk menggabungkan membuat view, menggabungkan tabel donasi dan donatur berdasarkan ID donatur, tabel donasi dan proyek,
Setelah itu jadi seperti ini yang sudah dibuat. Jadi dengan tadi bikin proyek kategori, jadi menghubungkan table proyek dengan table proyek kategori mengenai di proyek, ada join kategori menghubungkan table proyek kategori dengan table kategori. Dan ya, setelah itu saya akan menjelaskan view with count. Jadi seperti itu. Jadi dia menunjukkan totalnya ya. Dengan count dia menambah. Jadi kan dilihat dari menambahkan tuh proyek, terus menghitung jumlah total donasinya tuh, mengacu pada jumlah total donasi di ini di proyek yang ini gitu. Seperti itu. Dan setelah itu view ini bisa kita delete dengan cara drop view. Drop view. Jadi seperti itu. Next kita akan saya akan menjelaskan komen mengenai group by comment. Oke. Group by comment ini berguna untuk menggabungkan dua table atau lebih ya. Jadi ya seperti itulah, sama seperti join sih sebenarnya. Agak-agak mirip. Ini sintaksnya. Berikannya. Ya, jadi seperti ini. Yang ini menghitung total donasi yang diterima oleh setiap proyek. Nah, query ini akan menjumlahkan semua nilai donasi untuk setiap proyeknya. Oke, setelah itu untuk menghitung jumlah donatur nih yang berpartisipasi dalam setiap proyek. Oke, nah, ini sintaksnya. Setelah itu saya akan menunjukkan query untuk menghitung total donasi yang diterima berdasarkan kategori proyek menggunakan komen group by. Menghitung total donasinya ya, berdasarkan kategori query-nya untuk group by. Setelah itu untuk menghitung total donasi yang terima berdasarkan metode pembayaran nih, begini sintaksnya query-nya. Itu dia, yaitu query di mana saya akan menghitung total donasi nih yang diberikan oleh setiap donatur. Nanti akan mengelompokkan data berdasarkan nama-nama donatur untuk melihat total sumbangan mereka nih. Sintaksnya seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, setelah itu saya beralih ke filter comment.
Nah, ini akan menampilkan donasi dengan jumlah tertinggi untuk setiap proyek. Ini untuk menemukan jumlah donasi terbesar ya di setiap proyek. Nanti difilter untuk menampilkan hanya donasi dengan jumlah yang terbesar. Inilah query-nya. Jadi seperti ini. Setelah itu yang kedua, setelah itu demo filter, comment filter. Setelahnya nanti seperti ini. Jadi seperti itu untuk. Jadi inilah untuk filter, comment filter. Dimana yang pertama, yang terakhir tadi saya buat itu untuk donasi yang belum disalurkan ya, tertunda dengan menggunakan live join gitu. Nah, dimana penyaluran nih digunakan untuk istilah itu untuk dimana ini istilah digunakan untuk memfilter hanya donasi yang belum memiliki data penyaluran. Baik, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya ada join. Pertama-tama kita masuk ke inner join. Inner join merupakan komen pada MySQL yang berfungsi untuk menggabungkan data dari dua tabel berdasarkan kolom yang sama. Oke, kita implementasikan sekarang. Berikut hasilnya. Nah, di sini tercantum nama donatur, nama proyek, dan jumlah donasi dengan komen inner join. Oke, sekarang beralih ke left join. Left join merupakan jenis gabungan dalam SQL yang menampilkan semua data dari tabel pertama atau tabel paling kiri. Nah, berikut implementasinya. Berikut implementasinya. Terdapat nama donatur, nama proyek, dan jumlah donasi. Yang dimana ini merupakan bagian paling kiri pada tabel. Oke, selanjutnya adalah right join. Right join adalah jenis gabungan dalam SQL yang akan menampilkan semua data dari tabel paling kanan. Berikut implementasinya. Nah, berikut implementasinya. Terdapat nama proyek, nama donatur, jumlah donasi, yang dimana ini merupakan bagian paling kanan dari tabel. Oke, kali ini saya akan menjelaskan full outer join. Full outer join adalah gabungan dari dalam SQL yang digunakan untuk menggabungkan semua baris dari dua tabel, baik yang memiliki nilai yang cocok maupun yang tidak cocok. Berikut implementasinya.
Nah, berikut hasilnya. Terdapat nama donatur, nama proyek, dan jumlah donasi dari full outer join. Oke, selanjutnya merupakan cross join. Cross join adalah jenis penggabungan dalam SQL yang menghasilkan semua kemungkinan kombinasi antara baris dari dua tabel yang berbeda. Implementasinya sebagai berikut. Nah, berikut implementasinya. Nah, di sini terdapat nama donatur dan nama proyek dengan menggunakan cross join. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang subquery. Subquery merupakan query yang terletak pada query lain di dalam SQL. Yang pertama yaitu ada scalar subquery. Scalar subquery merupakan subquery yang mengembalikan satu nilai tunggal. Berikut implementasinya. Nah, berikut implementasinya, yaitu menampilkan metode pembayaran pada tanggal 15 bulan 3. Oke, selanjutnya ada multiple column subquery. Multiple column subquery adalah subquery dalam SQL yang mengembalikan lebih dari satu kolom hasil. Implementasinya sebagai berikut. Nah, berikut hasilnya. Terdapat nama proyek dan nama kategori yang pada tanggal sebelum tanggal 1 bulan 1 2024 dan target donasi lebih dari 5 juta. Selanjutnya ada multiple row subquery. Adalah subquery dalam SQL yang mengembalikan lebih dari satu baris hasil. Di sini saya akan memakai operator in untuk memeriksa apakah suatu nilai ada dalam sekumpulan nilai yang dihasilkan oleh subquery. Berikut implementasinya. Nah, berikut hasilnya. Di sini kita dapat melihat metode pembayaran apa yang dipakai pada tanggal lebih dari bulan 3 tanggal 15. Selanjutnya adalah operator axis dan not axis. Dalam SQL, operator axis dan non axis digunakan untuk memeriksa keberadaan baris dalam subquery. Berikut adalah implementasi operator axis. Nah, berikut hasil implementasi dari operator not axis. Nah, di sini kita dapat memanggil nama dan email para donatur.